kebijakan Nabi Yusuf merubah yang miskin menjadi kaya, yang kaya menjadi miskin. Itu pada masa tadi. Rajanya mereka kayak tadi sudah jadi seorang bendahara negara. Kemudian kita aja tersebut atau senang menjadi pejabat, silahkan lakukan apa yang kau bisa lakukan. Ya perbaik. Pada masa Nabi Yusuf datang Nabi Yakub alaihissalam. Ya kemudian Nabi Yusuf minta kepada ajak kenuhan yang ketiga itu untuk diberikan tempat kepada keluarga Nabi Yusuf dan diisikan. Apa jawaban dari Tuan Malik ketika itu? Jawaban Raja Mesir ketika itu, bahagia ya kami dan berkatnya kami didatangi dua nais talipus dan duhati Yusuf dan Tuhannya Yakub memberkahi negeri Mesir. Itu doa dan harapan yang disampaikan oleh Malik kepada Mesir ini. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Firaun pada masa Nabi Musa alaihissalam. Pada masa Nabi Musa alaihissalam banyak sekali karakter yang dikotirkan oleh Firaun. Sampai antara ketika dia berpisah dengan Haman, ya Haman, bangunkan aku bangunan yang tinggi di atas sampai ke langit, aku ingin tahu Tuhan di pusat dia panah. Jadi sokongan. Maka di dalam ayat Al-Quran banyak sekali berbicara tentang persoalan Firaun. Salah satu bukti ijazil Quran, bukti daripada mujizatnya Al-Quran, cerita Firaun bisa didapat dalam berbagai macam surah. Satu ketika suara varian tabis dari kalau saya salah tadi Kanda warna datang ke Indonesia ke Yogyakarta. Beliau tidak kodiri kepada salah seorang profesor tiket yang waktu itu bahasa kasih dari mahasiswa. Ternyata Al-Quran itu sangat tidak ilmiah, tidak terstruktur, tidak bisa diaplikasikan. Satu ketika mahasiswa kemudian kelak menjadi profesor itu jadi terserang bagaimana pandangan para melihat alis. 2 tahun kemudian dia balik berkata, kemudian setelah kemudian dikomandi lagi ke Indonesia dengan persepsi yang berbeda. Apa dia kata? Ternyata Al-Quran itu sangat tinggi. Merujuk pada dua pemahaman. Apa yang sebab daripada apa dia aku sebab dia kata Al-Quran tidak ilmiah? Karena cerita di dalam Al-Quran itu tidak terstruktur. Tidak jadi satu paragraf, tidak jadi satu tempat. Kita ambil contoh Firaun. Dalam surat Yunus ada cerita Firaun. Dalam surat Duhan ada cerita Firaun. Dalam surat Ghafir ada cerita Firaun. Dan banyak sekali cerita Firaun itu terdapat di dalam Al-Quran. Tidak terangkum dalam satu surat. Yang kedua, ketika ditopani ke Indonesia pada tahun selanjutnya, ternyata Al-Quran ini logo pisah merubah pikir dia dalam waktu yang sangat singkat stabil. Ketika dia mempelajari Al-Quran kembali, jawabannya sederhana. Kalaulah Al-Quran terstruktur, ini mesti wahai manusia. Karena ini Al-Quran bukan buatan manusia, di sini letaknya kelebihan manusia yang berpikir mencari tahu. Di sini kemudian berpikir sepasti. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali tersepakat satu di antara karakter Firaun itu. Satu di antara karakter Firaun yang tampak hari ini telah manusia adalah yang dikhawatirkan oleh para ulama adalah cokah dan nekuk. Kesombongan, keakuhan dan cokah. Sekarang kita lihat di dalam surat Duhan ayat 31. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hati ya. Dan sungguh Firaun itu benar-benar terlalu kuat sewenang-wenang di bumi. Dalam surat Yunus ayat 43. Dalam surat Al-Quran 31 suku dia di dalam orang yang songkok, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Dalam Al-Quran terdapat 3 maksud tidak. Ada 3 kalimat di dalam Al-Quran. Satu, tolong orang yang sokong dengan ketuhan, merasa diri dia Tuhan. Jadi orang yang sudah mengaku diri dia Tuhan, maka kalimat dia kesatakan kepada dirinya bohong. Iya fala inna toba. Ada kalimat diri. Ada kalimat fi'al al-qudari, ada kalimat fi'al al-nadi. Digunakan kalimat nadi atau yang sudah waktu disatakan kepada Firaun. Kemudian kalimat sifatnya nudhari akan terjadi terus-menerus. Manusia yang songkok itu, yang aku dan cokak itu, terus-menerus akan kata. Akan ada terus-menerus. Tidak ambil contoh satu di antaranya adalah Firaun. Firaun ki. Dalam banyak literatur disampaikan
bukan nama asli daripada Raja Mesir itu sendiri. Fir'aun adalah julukan Raja Mesir. Julukan. Artinya, itu sama dilihat dalam kajian Al-Quran itu, ketika nama itu tidak disatakan pada yang sesungguhnya, maka karakter dan kejadian itu mesti akan terungkap upaya. Kita ambil contoh Fir'aun. Fir'aun karakternya Fir'aun dia terdapat dari diri Fir'aun itu balik ketika di manusia sekarang. Tapi sebaliknya Maria, karakter Maria, kejadian Maria yang melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki, tak pernah ditetapkan setelah Yesus. Tapi kalau orang hamil di luar nikah tanpa suami banyak. Ada orang hamil tanpa suami, birin bayi sih dan berakhir. Ada orang nikah tanpa nikah setelah hati, setelah kawin hati menikah. Artinya ada perempuan yang melahirkan tanpa apa, tanpa suami itu banyak. Tanpa disentuh oleh laki-laki tidak akan pernah kerja. Langsung Allah sebutkan pada Al-Quran nama yang pesakta pari. Artinya dalam nama itu tersebut tak akan terulang sekian kali. Tapi kalau cuma disebutkan sebagai kunyahnya atau kiasannya atau perdisarannya atau bukan nama aslinya, maka karakternya terus terjadi. Atau terus terulang. Tidak mencoba kejongkahan karakter. Manusia hati tidak mengaku Tuhan, tapi moha bersifat seperti Tuhan. Seolah-olah Fir'aun itu hidup kembali. Kenapa? Manusia yang memiliki kekuasaan, jabatan, memiliki harta, kemampuan, seolah-olah mereka lebih berkuasa daripada mereka. Pada satu ketika ada salah seorang ketika kiacap kehidupannya dijawab, aku akan bertanggung jawabkan urusanmu ni adira. Kemudian pemuda yang congkak tadi, orang yang congkak ini dia bilang, kalau kau rasa penyakuhan lakukan, minta kepada Tuhan itu kehancuran itu. Sampai itu dia tak Tuhan. Artinya dia tak percaya pada Tuhan, tapi dia bersifat seperti Tuhan. Dari ini kemudian yang kita khawatirkan. Kata Nabi di akhir zaman telah kepemimpinan itu banyak yang kesoliman. Banyak pemimpin-pemimpin yang selalu sultan jair, sultan saya banyak sekali tiap akhir zaman. Tiga besar pemimpinan kota dari banyak sekali yang artinya karakter pemimpin yang selikian seperti apa? Karakter pemimpin yang salik itu adalah yang paling tinggi puncak kesaniban adalah yang mengaku dirinya berbikin di depan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun itu puncak tertinggi kesontongannya bukan pada harta dia, bukan pada kekuasaan, bukan pada diri dia mengaku bahwa diri dia adalah Tuhan. Coba bayang. Sekarang manusia sekarang ini mengantuhan tidak kesifat seperti Tuhan dia. Seolah-olah ada tapi memiliki kekuasaan. Mau ku menaklukkan siapapun dia tetap. Ini masalah. Sangat besar. Kemudian dia kedua. Ialah Al-Quran pada ayat yang kedua Allah sebutkan karakter dari kode Fir'aun dia kedua adalah melampaui batas. Jadi tadi kalau melampaui batas gitu, sombong gitu puncak. Ia adalah kalau aku Tuhan Allah sakarkan kalimatnya tolak. Tapi kalau dia sokot aku dengan harta yang dia miliki yang penuhi, maka disatakan kalimatnya batal. Itu punya korul. Baha punya kabul, Tolak punya cina. Tapi ada manusia yang berlebih dalam dosa. Orang yang memiliki dosa yang berlebihan, yang sangat banyak dosa. Kalimat berlebihan dalam maksiat itu dan dosa disebutkan kalimat Isra. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalimat selanjutnya la taqnatu min rahmatillah. Bahkan pada kasus Fir'aun sendiri disebutkan lalil musrifi, sumbu di betul. Jadi orang-orang kalau melampaui batas, apa yang dimiliki melampaui batas yang dimiliki oleh Fir'aun? Sati gunayu diri Tuhan. Yang kedua, melakukan sesuatu apapun yang tidak dimiliki oleh manusia yang tidak sewajar. Kita ambil contoh ketika ada pertanyaan. Yang pertama,
dipanggil oleh Firaun untuk muawarah di hadapan Nabi Musa. Wahai Musa, kau lihat, aku bisa menghidupkan dan aku bisa matikan. Unik ya, di hadapan Nabi Musa, Firaun mengatakan aku bisa menghidupkan dan memati. Satu, dimatikan yang orang di antara dua orang tersebut, yang satu yang dibiarkan ke. Tadi kemudian Musa dia, tolong hidupkan kembali yang mati itu. Dia tak bisa jawab. Makihai kebukaan Firaun ketika itu di hadapan Nabi Musa. Inilah alasan kemudian terdapat Nabi Musa kemudian diincar oleh Firaun karena dia telah meruntuhkan kehebatan Firaun hanya dengan satu perkataan, itu kembali yang telah mati. Tak usah dirabita. Dia cuma bisa membiarkan diri kupat, tapi dia tak bisa menghidupkan dia mati. Baik, itu dulu. Kemudian dia ketiga, disebutkan dalam surah Al-Baqarah 54. Kata Allah dalam Al-Quran, agar Firaun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga mereka patuh kepadanya, sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Dari ini, oleh para ulama diterjemahkan, Firaun itu karakter buruknya yang ketiga, selalu meremehkan rakyat. Selalu meremehkan baik. Saya tak kata bahwa kejadian itu supan akan apa tanam istak. Tapi bibit dan benih daripada Firaun nanti hari ini terasa sangat. Terasa setiap orang yang memiliki tempat kekuasaan, dia memanfaatkan rakyat sebagai tempat atau tahun suara yang pada hakikatnya dia lupa dengan apa yang dia janjikan. Masyarakat dijadikan sapi perah untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dihasilkan. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian berbah. Ada satu konyanda yang sangat connect dengan kalimat itu. Ketika masyarakat tak diperas. Memiskinkan masyarakat adalah salah satu cara terbaik untuk menghasilkan keutuhan. Memiskinkan di masyarakat adalah cara terbaik. Salah satu dia adalah cara terbaik untuk menghasilkan keutuhan. Dalam Hasan al-Basri pernah berkata, ada orang yang dia diatrahkan oleh Allah maksimal, tapi bertujuan untuk menghasilkan. Maka orang seperti ini kita asal pasti orang yang paling keras kelak malis. Kita dapat dari sehari tipu daya Dajjal, ada tipu daya para pengikut Dajjal hari ini kenaka seperti apa karakter mereka. Tapi yang jelas ada yang kita takutkan dan khawatirkan, karakter Firaun itu mesti kan bakalan. Kenapa demikian? Karena manusia akan sampai pada puncaknya dalam melakukan kemaksiatan, pada puncaknya kemudian kemungkaran. Allah berkata kepada ya kapan sebagai terakhir. Firaun memecah sebelah emak. Disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 4. Kata Allah, sungguh Firaun telah terdapat seorang dan terhadap Tauhid kimikapihi dan mencarikan perkukuknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari Bani Israel. Dia menjemput anak laki-laki mereka untuk biarkan hidup anak perempuan. Satu di antara sekian banyak karakter, ada 4 ikon sebutkan di keempat itu memecahkan umat. Israel memecah kelak cara dia menghancurkan Palestina. Dipisahkan dulu, dipecahkan dulu satu-satu. Mana yang dipecahkan Palestina? Diambil Rafah, diambil Gaza, diambil dan lain sebagainya. Diambil perbatasan Libat, diambil perbatasan Suriah. Ambil satu-satu. Mana yang rusak? Pecah. Ini strategi dari Israel atau ya seks. Yaitu Amerika. Cara menghancurkan otomatis kalau cahaya berapa wakil saat dilakukan pada oleh mereka yang pertakskan. Yang dilakukan dia sebelum kontak. Sebelum kontrabistan mobil itu terjadi. Bagaimana isu terorisme disasarkan kepada orang-orang yang besar dilihat. Dulu pada masa Soeharto, orang-orang yang pesantren itu disasarkan sebagai besar teroris. Dari itu dan tak laku sebalik, tidak laku sebalik. Apa yang dimaksud ketika pada masa yang dibangun oleh Amerika adalah orang-orang yang belajar agama ekstremis, orang-orang yang belajar agama teroris, orang-orang yang belajar agama radikalis. Yang sampai hari ini isu radikalisme adalah terjadi isu yang terbaik yang disadarkan
pada para penganut agama dan hanya berlaku pada agama Islam, bukan pada teh. Bapak itu sekali Pak, dari poin yang saya sampaikan, kita sedia melihat pada mata 3 hari kondisi yang serba carut dan mau kondisi karakter manusia yang memiliki tempat kekuasaan, jabatan, harta, dan lain sebagainya, yang hampir mereka memposisikan diri sebagai Firaun atau Qarun. Kalau mereka sampai pada puncak seperti Firaun, dia sampai puncak seperti Qarun, maka tinggal sakti yang akan Allah lakukan kepada mereka. Firaun telah matikan dalam kehidayaan. Qarun itu hanguskan bersama dengan harta-harta dia. Maka bagi saya dipercaya pelajar yang sedikit ketika maka kerja pertama. Kata para ulama, menjauhi sifat sombong dalam diri kita adalah unsur terbaik yang kita lakukan sakti. Yang kedua, menjaga persatuan manusia di antara manusia di Gusti. Ada kegiatan dan kewajiban anak bersama, bukan pengelolaan oleh kelompok. Yang ketiga, bagaimana cara hari ini umat Muslim khususnya, umumnya pada kuat manusia hari khususnya umat Muslim berada pada posisi yang betul-betul tangguh dan kuat. Cara yang pada para ulama, ya Muslim yang kuat, mukmin yang terakhir, itu didasari pada satuan keimanan yang tanpa batas, keimanan yang kuat. Bagaimana cara kita membangun keimanan kuat untuk umat diri kita masing-masing? Bagaimana cara kita mengkapankan perintah dan menjauh di dalam larangan yang memberi petunjuk? Bisakah menawarkan mana yang diharamkan dan mana yang dihalalkan pada diri mereka? Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Mudah-mudahan bisa ada pelajaran yang karakter Firaun